Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang Pagi. saya hormati Pagi. dan saya banggakan teman-teman mahasiswa sekalian. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita berkumpul kembali dalam kegiatan presentasi mata kuliah Data Science pada hari ini. Dalam keadaan sehat dan insya Allah semangat belajar. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 5. Saya sendiri atas nama Fitri Diana Sari sebagai moderator, Esa Palalangan sebagai narator, Ayu Anggreni sebagai editor video, Salsabila sebagai penulis materi, Rafli sebagai desain slide, Sewandi sebagai penulis materi, Alaida sebagai penulis materi, dan Nurginaya sebagai penulis materi. Topik kali ini kita akan membahas metode data science, khususnya itu yang berjudul analisis klasifikasi calon pegawai outsourcing. Baik, metode sains ini khususnya teknik klasifikasi dapat digunakan untuk mengelompokkan calon pegawai berdasarkan kriteria tertentu guna membantu proses seleksi yang lebih efisien dan objektif. Tanpa berlama-lama, saya persilahkan kepada tim presentasi untuk memulai pemaparannya. Kepada Kakak Esra, waktu dan layar dipersilahkan. Silahkan, Baik, Kak. terima kasih. Berikut adalah naskah presentasi dengan judul analisis klasifikasi calon pegawai outsourcing. Pada slide pembuka ini kami memperkenalkan judul proyek kami yang berfokus pada analisis data untuk membantu rekrutmen pegawai outsourcing dengan menggunakan teknik klasifikasi. Kami berasal dari kelompok 5 data science dari Universitas Teknologi Akbar Makassar. Untuk latar belakangnya, rekrutmen pegawai outsourcing ini banyak perusahaan yang masih bersifat manual dan subjektif. Ini menyebabkan ketidakefisienan dan kemungkinan salah dalam pengambilan keputusan. Untuk itu dibutuhkan solusi teknologi yang mampu membuat seleksi lebih objektif, cepat, dan akurat. Jadi melalui pendekatan data mining, kita dapat membangun sistem seleksi otomatis berbasis data. Kemudian yang berikut yaitu pendahuluan. Dalam penelitian ini kami membandingkan 3 algoritma klasifikasi, yaitu decision tree atau C4.5. Itu adalah sebuah algoritma dalam data mining yang digunakan untuk membuat model klasifikasi yang berbentuk pohon keputusan atau decision tree. Jadi algoritma ini berfungsi untuk membagi data menjadi kelompok-kelompok berdasarkan serangkaian aturan yang terbentuk dari data training. Dan keunggulannya adalah mudah dipahami dan diinterpretasikan, kemudian dapat digunakan untuk berbagai aplikasi seperti klasifikasi data, prediksi, dan analisis keputusan. Contoh penggunanya sendiri yaitu prediksi kelulusan mahasiswa. Ini berfungsi untuk memprediksi apakah seorang mahasiswa akan lulus tepat waktu berdasarkan nilai mata kuliah, kehadiran, dan lain-lain. Kemudian klasifikasi yang berikut yaitu naive Bayes. Naive Bayes ini adalah algoritma klasifikasi dalam machine learning yang didasarkan pada teorema Bayes. Jadi algoritma ini menggunakan probabilitas untuk mengklasifikasikan data dengan asumsi bahwa fitur-fitur yang ada dalam data saling independen satu sama lain atau naif. Kelebihan naive Bayes ini itu sederhana dan mudah diimplementasikan, kemudian cepat dalam melakukan klasifikasi.
Dan kekurangannya sendiri yaitu asumsi keindependenan fitur dapat mengurangi akurasi dalam beberapa kasus. Kemudian probabilitas nol pada salah satu fitur dapat menghasilkan prediksi nol. Kemudian yang ketiga yaitu k-nearest neighbor atau disingkat dengan KNN. Ini tujuannya adalah untuk mencari algoritma terbaik dalam memproses dan memprediksi kelayakan calon pegawai outsourcing. Kemudian untuk slide yang berikut yaitu efisiensi rekrutmen dengan data mining. Mengingat kebutuhan dunia kerja sekarang sangat cepat dan berbasis data, maka rekrutmen yang berbasis data driven decision making menjadi sangat penting. Teknik klasifikasi dari data mining mempercepat proses seleksi dan membantu perusahaan mendapatkan calon karyawan yang sesuai dengan kebutuhan tanpa membuang waktu dan biaya. Kemudian di slide tujuan penelitiannya itu tujuan utamanya adalah menganalisis dan membandingkan performa 3 algoritma dalam memproses data penerimaan pegawai. Penelitian dilakukan berdasarkan 4 metrik utama, yaitu akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Kemudian di slide berikut yang dataset, ini dataset yang digunakan terdiri dari 500 entry data calon pegawai dengan atribut seperti usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir, nilai tes tertulis, hasil wawancara, dan status diterima atau tidak diterima. Namun, dataset ini tidak seimbang karena lebih banyak data yang diterima yang bisa menyebabkan algoritma bias terhadap kelas mayoritas. Kemudian metodologinya itu langkah-langkah pemrosesan data yaitu seleksi data. Ini fungsinya untuk memilih atribut yang relevan. Kemudian pembersihan data yaitu untuk menghapus data duplikat atau data yang error. Kemudian yang berikut transformasi data itu fungsinya untuk mengubah bentuk data agar seragam atau semua sama. Kemudian normalisasi khusus untuk KNN agar skala data itu ya seragam. Ya, kemudian evaluasi yang dilakukan confusion matrix yang digunakan untuk menghitung TP, TN, FP dan FN sebagai penghitungan akurasi, presisi, recall dan F1 score. Kemudian hasil dan evaluasinya itu berdasarkan hasil pengujian, yaitu decision tree, itu unggul di semua metrik utama, itu dapat kita lihat di tabel. Kemudian KNN-nya itu memiliki presisi yang tertinggi. Ini cocok jika ingin meminimalkan fase positif. Kemudian F-bias-nya itu cenderung lebih cepat, tetapi kurang akurat, terutama pada dataset tidak seimbang. Kemudian rangkuman hasil dan rekomendasi itu dalam memilih algoritma terbaik yaitu menggunakan decision tree jika ingin hasil paling stabil dan seimbang. Kemudian menggunakan KNN jika mengutamakan prediksi positif yang akurat. Berikut menggunakan F-bias jika kecepatan menjadi prioritas meskipun akurasinya rendah. Kemudian pada metrik evaluasi itu penjelasan singkatnya akurasi itu berapa banyak prediksi benar dari seluruh data. Kemudian presisinya ini seberapa akurat prediksi yang dikatakan positif. Dan recall itu seberapa banyak data positif yang berhasil ditemukan. Kemudian F1 score-nya itu rata-rata harmonik, presisi, dan recall. Kemudian model terbaik decision tree itu karena unggul dalam recall dan F1 score. Kemudian mudah diinterpretasikan, kemudian karena bentuknya seperti pohon keputusan. Terus tahan terhadap dataset yang tidak seimbang. Kemudian
eksekusi cepat cocok untuk sistem real time dan DSS. Kemudian serangan pengembangannya, untuk pengembangan lanjutannya itu coba algoritma random forest, SVM atau XGBoost. Kemudian tambahkan data seperti soft skill, riwayat kerja dan psikotes. Kemudian terapkan metode oversampling atau cost intensive learning atau dataset tidak seimbang. Kemudian kritik dan opininya itu artikel memiliki kelebihan dalam penyajian penggunaan metrik evaluasi yang lengkap, namun ada beberapa catatan penting seperti inkonsistensi angka akurasi KNN, kemudian asal dataset tidak dijelaskan, kemudian detail teknis parameter tidak disebutkan, dan referensi masih terbatas dan perlu sumber internasional. Cukup sekian dari saya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Fitri Danasari sebagai moderator kelompok 5. Silakan. Baik, terima kasih kepada Kakak Esra atas penyampaian materinya yang sangat informatif dan menarik. Kita telah menyimak bagaimana proses klasifikasi dapat membantu dalam seleksi calon pegawai outsourcing secara efektif dan efisien, mulai dari pengumpulan data, pemilihan fitur, hingga penerapan metode klasifikasi yang tepat. Semua itu menjadi bagian kepentingan dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Baik, selanjutnya ada saran dari teman-teman atau tambahan. Jika tidak ada lagi yang ingin disampaikan, maka sesi presentasi hari ini saya akhiri. Semoga materi yang telah kita sampaikan dapat menambah wawasan dan menjadi referensi dalam penerapan ilmu data sains ke dunia nyata, khususnya dalam bidang rekrutmen. Baik, saya selaku moderator mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan memandu dalam acara ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.